Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai interpolasi polinom, yang nanti diantaranya ada interpolasi linear, interpolasi kuadratik, dan interpolasi kubik. Perkenalkan, nama saya David Leandro Wibisono, dan nanti akan teman saya yang menjelaskan, Saisa Alfikri dari depan Fadilah. Soalan interpolasi polinom. Diberikan n plus 1 buah titik berbeda, titik tersebut dapat berupa x 0,y0, x1,y1 hingga xn,yn. Tentukan polinom Pn dalam kurung x yang menginterpolasi atau melewati semua titik-titik tersebut sedemikian rupa sehingga y sama dengan Pn dalam kurung xi untuk i sama dengan 0, 1, 2, hingga n. Nilai y ini dapat berasal dari fungsi matematika fx seperti ln, sin, fungsi Bessel, dan sebagainya. Sedemikian sehingga y sama dengan f dalam kurung xi. Sedangkan Pn dalam kurung x disebut fungsi hampiran terhadap fx, atau y berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan. Berikut ada sebuah gambar garis titik yang dia diantaranya ada titik x0, y0, x1,y1, seterusnya hingga xn,yn. Kemudian dijelaskan juga ada titik yang merupakan interpolasi dan ekstrapolasi. Seperti apa maksud dari kedua titik ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Setelah polinom interpolasi Pn dalam kurung x ditemukan, Pn dalam kurung x dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai y di x sama dengan a, yaitu y sama dengan Pn dalam kurung a. Bergantung pada letaknya, nilai x sama dengan a mungkin terletak di dalam rentang titik-titik data, yaitu a lebih dari x0 dan a kurang dari xn, atau di luar rentang titik-titik data, a kurang dari x0 atau a lebih dari xn. Nah, jika a lebih dari x0 dan a kurang dari xn, maka yk sama dengan p dalam kurung sk disebut nilai interpolasi. Sedangkan yang kedua, jika x0 kurang dari xk atau x0 kurang dari xn, maka yk sama dengan p dalam kurung sk disebut nilai ekstrapolasi. Nah, jadi dapat dilihat bahwa nilai titik ini berada di dalam y sama dengan Pnx karena dia masih berada di sebelum xn,yn. Sedangkan ini disebut ekstrapolasi karena dia sudah berada di luarnya atau setelah xn,yn. Kita dapat menginterpolasi titik data dengan polinom lancar, polinom kuadratik, polinom kubik, atau polinom derajat yang lebih tinggi, bergantung pada jumlah titik yang tersedia. Kemudian kita masuk ke interpolasi lancar atau interpolasi linear. Interpolasi lancar adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misal diberikan dua buah titik x0, y0 dan x1,y1. Ingat, ini hanya dua buah titik. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang berbentuk P1 dalam kurung x sama dengan A0 tambah A1x. Nah, ini contoh gambar dari interpolasi lancar, yaitu dia berupa garis lurus. Gambar 5.3 memperlihatkan garis lurus yang menginterpolasi titik x,0 dan x1,y1. Koefisien A0 dan A1 dicari dengan proses penyulihan dan eliminasi dengan menyulihkan x0, y0 dan x1,y1 ke dalam persamaan. Diperoleh dua buah persamaan lancar, yaitu y0 sama dengan A0 tambah A1 kali x0. Yang kedua ada y1 sama dengan A0 tambah A1 kali x1. Dua persamaan ini diselesaikan dengan proses eliminasi yang memberikan A1 sama dengan y1 min y0 per x1 min x0 dan x0 sama dengan x1 kali y0 min x0 kali y1 per x1 min x0.
Sulihkan persamaan P.5.4 dan P.5.5 ke dalam P.5.3 untuk mendapatkan persamaan garis lurus. Kita tahu persamaan P.5.3 itu ada A0 tambah A1 kali X. A0 tambah A1 kali X. Nah, dari persamaan ini kemudian dengan melakukan sedikit manipulasi aljabar, persamaan P.5.6 ini dapat disusun menjadi P1X sama dengan Y0 tambah Y1 min Y0 dikali X min X0 per X1 min X0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fikri. Selanjutnya dari interpolasi linear itu ada contoh pertama dari interpolasi linear atau interpolasi Lanzar. Itu soalnya adalah perkirakan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data yang sudah ada di bawahnya. Nah, ini tahun 1960 jumlah penduduk Amerika Serikat 179,3 juta. Tahun 1970 jumlah penduduknya adalah 203,2 juta. Penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya, yang Px sama dengan Y0 ditambah Y1 kurangi Y0 per X1 kurangi X0 dikalikan X kurangi X0. Nah, ini dimasukkan aja nilai-nilainya. X itu adalah nilai yang akan ingin dicari. Jadi 19,8 masukkan ke X. Lalu anggap saja ini X dan Y0. Selanjutnya ini X dan Y1. Jadi dimasukkan saja Y0 nya 179,3 juta ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dikalikan X kurangi X0. Nah, nanti kita didapatkan hasilnya 198,4 juta jiwa. Nah, ini contoh yang tadi jika dimasukkan ke dalam Excel. Contoh yang kedua yaitu data diberikan sebuah data LN9 bernilai 2,1972, LN 9,5 bernilai sekian 2,2513. Nah, tentukan LN 9,2 dengan interpolasi Lanzar sampai 5 angka biner. Bandingkan dengan nilai sejati LN 9,2 2,2192. Jadi nilai LN 9,2 ini nilai sejatinya adalah ini. Nah, nanti kita diminta untuk membandingkan dengan hasil menggunakan interpolasi linear atau interpolasi Lanzar. Sama aja, jadi dimasukkan ke persamaannya tadi dengan X nya 9,2, Y0 nya sekian dikurang Y1 dikurangi Y0 per X1 kurangi X0 dikalikan X kurangi X0. Kita dapatkan hasilnya ini ya, hasilnya 2,2188. Jadi ini sepertinya salah ketik atau gimana. Jadi galet atau errornya itu adalah nilai sejati dikurangi nilai yang dihasilkan dari interpolasi linear. Interpolasi linear tidak cukup untuk memperoleh ketelitian sampai 5 angka biner. Jadi hanya benar sampai 3 angka biner saja. Jadi cuma 2,21 yang benar. Seperti itu. Nah, ini jika dimasukkan ke contoh 2 jika dimasukkan ke Excel. Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita berpindah ke materi interpolasi kuadratik. Nah, ini misal diberikan 3 buah titik data X0, Y0, X1, Y1 dan X2, Y2. Polinom yang menginterpolasi 3 buah data titik itu adalah polinom kuadrat yang di bawah ini. Jadi polinom kuadrat X A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, bila digambar kurva polinom kuadrat ini berbentuk parabola. Nanti ada polinom P2X ditentukan dengan cara berikut. Sulihkan atau masukkan XI YI dengan XI dengan I nya itu 0, 1, dan 2. Jadi masukkan persamaan titik ini, maaf ya, masukkan titik data ini X0 Y0, X1 Y1 dan X2 Y2 ke dalam persamaan 5,8 ini. Dari sini diperoleh 3 buah angka yang 3 buah persamaan dengan 3 buah parameter yang tidak diketahui, yaitu A0, A1 dan A2. Ini diperoleh 3 buah persamaan seperti ini.
lalu hitung A0, A1, A2 dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Nah, ini contoh gambarnya tadi, gambar interpolasi kuadratik seperti ini, bentuk parabola. Nah, ini langsung ke contoh. Diberikan titik ln 8 itu dengan nilai sekian, ln 9 dengan nilai sekian, dan ln 9,5 dengan nilai sekian. Tentukan nilai 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Nah, ini dimasukkan saja, anggap saja ini x0 y0, x1 y1, dan seterusnya. Nanti didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, penyelesaian sistem persamaan dengan metode eliminasi Gauss menghasilkan A0 nya sama dengan 0,6762, A1 sama dengan 0,2266, dan A3 sama dengan negatif 0,0064. Polinom kuadratnya adalah seperti ini. Jadi ditambah A0 ditambah A1x dikurangi A2 x kuadrat, sehingga P persamaan 9,2 hasilnya adalah 2,2192 yang sama dengan nilai sejatinya yang tadi. Jadi sama tepat lah perhitungannya. Nah, ini interpolasi kuadratik menggunakan Excel. Nah, selanjutnya materi interpolasi kubik akan dijelaskan oleh Irfan. Ya, selanjutnya interpolasi kubik. Ya, di sini misal diberikan 4 buah titik data x0, y0, x1, y1, x2, y2, dan x3, y3. Polinom yang menginterpolasi keempat buah titik itu adalah polinom kubik yang berbentuk P3, P3x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x kubik. Polinom P3x ditentukan dengan cara berikut. Sulikan x1, y1, x i, y, ke dalam persamaan P59, i sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Dari sini diperoleh 4 buah persamaan dengan 4 buah parameter yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, A2, dan A3. A0 plus A1x0 plus A2x0 kuadrat plus A3x0 kubik sama dengan Y0. A0 plus A1x1 plus A2x1 kuadrat plus A3x1 kubik sama dengan Y1. A0 plus A1x2 plus A2x2 kuadrat plus A3x2 kubik sama dengan Y2. A0 plus A1x3 plus A2x3 kuadrat plus A3x3 kubik sama dengan Y3. Jadi, hitung A0, A1, A2, A3 dari persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Bila digambar kurva polinom kubik adalah seperti gambar 5 berikut. Seperti ini. Seperti ini gambarnya. Sini terdapat titik x0 y0, titik x1 y1, titik x2 y2, titik x3 y3. Ya, dengan cara yang sama kita dapat membuat polinom interpolasi berderajat n untuk n yang lebih tinggi. Pnx sama dengan A0 plus A1x plus A2 x2 dan seterusnya sampai AN xn. Asalkan tersedia n plus 1 buah titik data, dengan menyulitkan x, i, y, ke dalam persamaan polinom di atas, y sama dengan pnx, untuk i sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n. Akan diperoleh n buah sistem persamaan lajar dalam A0, A1, A2, sampai AN. Ya, di sini A0 plus A1x0 plus A2x0 kuadrat, terusnya sampai AN x0 kubik sama dengan Y0. Nah, di sini A0 plus A1 x1 plus A2 x1 kuadrat, seterusnya sampai AN x1 kubik
sama dengan Y1. A0 plus A1 AX2 plus A2 X2 kuadrat, terusnya sampai AN X2 kubik sama dengan Y2. Dan seterusnya A0 plus A1 XN plus A2 XN kuadrat, plus sampai seterusnya AN XN kubik sama dengan YN. Solusi sistem persamaan ini diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang sudah Anda pelajari. Ya. Berikutnya, ini adalah contoh soal. Contoh soal yang kami sediakan pada presentasi kali ini. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.